Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Sudah semangat belum nih untuk belajar hari ini? Siap, semangat, Bu. Bu. Semangat, Bu. Oke, bagaimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Jadi, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Ya, silakan, Anak Hamdani. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Kita bersama menurut kepercayaan dan agama masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Anak Hamdani sudah memimpin doa pagi ini. Jadi selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa bersama-sama ya. Ibu akan share screen dulu. Sudah terlihat semua anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Mari kita mulai. Satu Nusa, Indonesia tercinta, bangsa-bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, sudah selesai. Tepuk tangan dulu untuk kita. Kira-kira udah semangat nih ya buat belajar. Kita lanjut lagi. Terus, baiklah, apakah anak-anak Ibu semua hadir? hadir, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah, wah, luar biasa nih anak-anak Ibu hadir semua. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, Ibu harap kalian mampu mengidentifikasi peristiwa yang terjadi pada sebuah cerita dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati video dan berdiskusi, Ibu harap kalian mampu nih membuat peta pikiran tentang ragam sosial budaya yang ada di Indonesia dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan membuat clipping, Ibu harap kalian dapat mengklasifikasikan jenis-jenis ragam sosial budaya yang ada di Indonesia dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati, Ibu harap kalian dapat membandingkan keragaman adat istiadat di lingkungan sekitarnya dengan benar juga. Yang terakhir, melalui kegiatan bercerita, Ibu harap kalian dapat menilai kebiasaan kerjasama dan bergaul dengan lintas suku dan agama dengan tepat. Nah, kalian tadi kan sudah mendengar nih tujuan pembelajaran dari Ibu. Kira-kira apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, kalau begitu, ayo sekarang siapkan buku tulis kalian.
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya bagus. Nah, ayo semuanya siapa nih yang masih ingat pelajaran kemarin kita kira-kira membahas tentang apa ya? Rizka ingat, Bu, Ya, silakan Rizka. tentang contoh ragam sosial budaya di Indonesia, Bu. Ya, betul sekali. Baiklah, ternyata kalian masih ingat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Ibu akan menjelaskan dulu nih tentang keragaman sosial budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan hasil alamnya, adatnya, budayanya, dan juga keberagaman masyarakatnya. Di kehidupan masyarakat Indonesia terdapat banyak sekali keragaman sosial dan budayanya yang sangat baik untuk diketahui. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Sebelumnya, apakah ada yang ingat apa saja sih jenis macam sosial budaya di Indonesia? Silakan angkat tangannya. Dan ingat, Bu, Ya, silakan Amdani. salah satunya ada bahasa, Bu. Ya, benar. Pintar Dani. Ayo, apa lagi? Rizka ingat, Bu. Ya, silakan Rizka. Apa? Agama, budaya, dan banyak lagi, Bu. Benar sekali, Rizka. Luar biasa. Nah, di sini Ibu akan tampilkan sebuah video terlebih dahulu. Tolong disimak ya. Nah, tak keluar aku ya, Pak. Tadi aku sudah Bu Pandero menyimak videonya. Sudah. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astrologis, Indonesia berada di 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan, dan 96 derajat bintang timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara
ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk, terdiri dari banyak suku, adat, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Kutai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Bentang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita. Menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana, tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa untuk anak ya. Nah, sudah nonton kan videonya anak-anak? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, nah karena kita sudah menonton videonya, Ibu akan jelaskan lagi nih lebih rinci apa saja keragaman sosial budaya di Indonesia. Keragaman sosial budaya Indonesia dikategorikan menjadi beberapa. Yang pertama adalah keragaman suku. Keragaman suku bangsa merupakan golongan sosial yang berbeda dengan golongan sosial lainnya yang memiliki ciri mengenai asal-usul, tempat asal, dan kebudayaannya. Contohnya sebagai berikut. Ada suku Jawa yang dari Pulau Jawa, ada suku Batak dan Nias dari Sumatera Utara, kemudian suku Sunda dari Jawa Barat, suku Betawi dari Jakarta, kemudian suku Madura dan Tengger dari Jawa Timur, kemudian suku Dayak dari Kalimantan, terus ada suku Bugis dan Toraja dari Sulawesi Selatan. Siapa yang tahu keberagaman apa lagi yang dimiliki oleh negara kita? Angkat tangannya. Rizka, Bu. Ya, silakan Rizka. Ada keragaman bahasa, Bu. Keragaman bahasa itu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Benar sekali. Nah, beri tepuk salut dulu buat Rizka. Tepuk salut. 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 Salut.
Oke, contohnya ada bahasa Aceh, dari Aceh, kemudian bahasa Batak, ada bahasa Minangkabau, ada bahasa Betawi, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Ayo, ada yang tahu lagi nih, apa keragaman yang dimiliki Indonesia? Saya, Bu. Ya, silakan Jana. Rumah adat, Bu. Rumah adat itu merupakan sebuah tempat tinggal yang mencirikan suatu suku. Setiap suku memiliki rumah adat yang berbeda-beda dengan suku yang lainnya, Bu. Betul sekali, Jana. Beri tepuk salut lagi untuk Jana. Tepuk salut. 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 Ya, bentar. Ibu akan memberikan contoh lewat PPT mengenai gambar dari rumah adat. Nah, nih seperti ini nih, gambar rumah adat tradisional khas Indonesia. Ada yang dari Sumatera Utara. Nama rumah adatnya adalah Bolon. Kemudian ada rumah Gadang dari Sumatera Barat. Kemudian ada rumah Joglo dari Jawa. Terus ada nih yang dari Kalimantan Timur, rumah Lamin. Oke, salah. Banyak ide karena edit lagi, maaf guys, nguyuhi. Oke, ya tadi. Terus ada lagi nggak nih dari anak-anak ibu yang tahu keragaman yang kita punya lagi selain tadi rumah adat, kemudian bahasa dan suku? Jadi tahu Bu, Ya, silakan Hamdani. ada pakaian tradisional Bu. Pakaian tradisional itu merupakan pakaian khusus pada suatu suku. Biasanya digunakan pada saat waktu-waktu tertentu saja atau sedang ada acara khusus. Seperti Betul itu, Bu. sekali. Ya, betul sekali Hamdani. Beri tepuk salut dulu untuk Hamdani. Tepuk salut. 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 Oke. Kembali Ibu. Share screen lagi. Nah, untuk pakaian adat dari Indonesia sendiri, itu bisa kalian lihat nih, contohnya ada di sini. Yang pertama ada baju belangkon dan baju beskap dari Jawa, kemudian ada baju teluk belangan dan daster dari Riau, terus juga ada baju ulos dan sabe-sabe dari Sumatera Utara. Ada lagi nggak nih yang tahu keberagaman yang kita punya lagi selain tadi yang disebutkan teman-teman? Saya, Bu. Ya, silakan Dian. Keragaman yang selanjutnya ialah senjata tradisional, Bu. Senjata tradisional itu merupakan aksesoris pelengkap pada baju adat. Betul sekali Dian. Beri tepuk salut dulu untuk Dian. Tepuk salut. 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 Oke, ini ya Ibu akan kembali share screen lagi untuk memperlihatkan kepada kalian bentuk dari senjata tradisional yang dimiliki oleh negara Indonesia. Nah, di sini ada senjata dengan nama badik
berasal dari Sulawesi Selatan, terus ada rencong dari Aceh, kemudian ada trisula dari Sumatera Selatan, kemudian ada keris dari Jawa, terus jenawi dari Riau, dan celurit dari Madura. Oh ya. Terus anak-anak Ibu udah hebat sekali ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan kembali kepada kalian keragaman lainnya yang dimiliki Indonesia. Silakan disimak dan dicatat hal-hal yang pentingnya ya. Siap, Bu. Ya, keragaman yang lainnya adalah makanan khas, yang mana makanan khas merupakan sebuah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu dengan cita rasa yang khas. Contohnya ada gudeg dari Yogyakarta, kemudian ada rendang dari Padang, kemudian ada pempek dari Palembang, ada juga nih rujak cingur dari Surabaya, ayam betutu dari Bali, kemudian ada papeda dari Maluku dan Papua, kemudian keragaman berikutnya adalah upacara adat, merupakan suatu adat istiadat atau kepercayaan suatu masyarakat setempat. Contohnya adalah upacara kasodo atau tengger, lompat batu dari Nias, kemudian grebek grebek suro dari Solo, ada ngaben juga nih dari Bali, dan terus masih ada lagi keragaman yang lainnya, yaitu keragaman kesenian yang dimiliki oleh Indonesia. Kesenian merupakan suatu sarana untuk menunjukkan hasil ekspresi. Contohnya adalah tarian tradisional, ada dari Saman dari Aceh, tortor dari Sumatera Utara, kemudian tarian piring dari Sumatera Barat, ondel-ondel dan ronggeng dari Jakarta, ada juga jaipong dan merak dari Jawa Barat, kemudian kecak dan pendet dari Bali. Kemudian nih, ada yang namanya alat musik tradisional. Ada tambo dari Aceh, kemudian angklung dari Jawa Barat, gamelan dari Jawa, kemudian sasando dari Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, ada juga kolintang dari Sulawesi Utara dan Gorontalo, kemudian tifa dari Papua, kemudian ada lagi keragaman Indonesia lagi, yaitu seni pertunjukan. Ada ketoprak dan wayang dari Jawa Tengah, lalu ada lenong dari DKI Jakarta. Kemudian keragaman yang lainnya ada lagu daerah, lagu dari Aceh yang berjudul Bungong Jumpa, kemudian gundul pacul dari Jawa Tengah, ada pitik tukung dari Yogyakarta, kemudian potong bebek dan anak kambing saya dari Nusa Tenggara Timur, kemudian ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, terus burung kakak tua dari Maluku dan apuse dari Papua. Ada juga nih keragaman cerita rakyat. Yang pertama mungkin Manin Kundang, Minangkabau, kemudian Sangkuriang dari Jawa Barat, Keong Mas dari Jawa Tengah, dan yang terakhir adalah keragaman religi. Keragaman religi merupakan agama yang jumlahnya banyak. Tiap agama mempunyai adat dan istiadat serta cirinya tersendiri. Contohnya adalah Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha yang dimiliki oleh agama Islam. Kemudian Natal yang dimiliki oleh agama Kristen. Kemudian Paskah itu dimiliki oleh agama Katolik, kemudian Nyepi dari Hindu, Waisak dari Buddha, dan Chop Gome dari Konghucu. Ya, penjelasannya sampai sini anak-anak. Wah, banyak sekali ya, Bu. Iya, Jana, banyak sekali keragaman sosial budaya yang terdapat di Indonesia. Walaupun berbeda-beda seperti itu, kita harus tetap satu. Saya bangga tinggal di Indonesia, Bu, karena banyak sekali keragaman yang ada. Tentu saja kita harus bangga dan cinta pada tanah air kita, Indonesia. Ya, anak-anak? Iya, Bu. Oke, di sini Ibu punya pertanyaan buat kalian. Yang bisa jawab, silakan dijawab ya. Sebentar, Ibu akan share screen. Nah, adakah nih yang bisa? Salah, hancur. Oke, nih di antara kalian semua anak-anak Ibu, adakah yang tahu makanan ini namanya apa dan berasal dari mana? Saya, Bu. Ya, silakan Dian.
Itu namanya rendang, Bu, dari daerah Padang. Iya, benar. Tepuk tangan buat Dian. Ya, kemudian apa nih? Kenapa dipicik? Astagfirullahaladzim. Udah. Nah, mau ke sini. Ada guys. Kenapa nih? Sudah 10 menit lagi. Atau cut aja Kak A dari sini dari yang Ibu punya pertanyaan. Nah tuh kita ulang lagi Zoom-nya. Soalnya mungkin tuh kakak nggak Oh, apa kadang-kadang itu tadi lo kan sudah setengahnya nih lo kita keluar lagi lah karena ulangnya dari yang Ibu punya pertanyaan gitu ya. Oke. Atau Ibu punya permainan tebak gambar kayak kata-katanya. Oke deh, kakaknya. Kalau berarti ku stop lah.